edisi ini Pak, ini sudah 2 tahun. Jadi ini edisi keempat. Edisi yang ketiga adalah edisi spesial ketika ada Pak Menko PMK kemarin. Itu merupakan edisi khusus dari WMDC. Nah, malam hari ini sengaja WMDC yang keempat ini mengangkat tema biaya pendidikan mahal wali murid ke portal. Rencananya itu narasumbernya tunggal Pak, Profesor Dr. Zainuddin Maliki. Kenapa harus tunggal? Karena Profesor adalah caleg yang saat ini masih sebagai anggota DPR RI, sehingga kalau misalnya disandingkan dengan calon legislatif yang belum pernah menjadi, itu juga tidak adil. Nah, kenapa kemudian kami sandingkan dengan bapak-bapak caleg yang dari kabupaten? Ini merupakan satu kolaborasi yang tepat. Jadi artinya ada di PRRI yang sudah jadi dan ya yang lainnya belum pernah jadi, dan itu levelnya kabupaten. Hanya saja Profesor waktu minta waktu itu sangat mendadak. Jadi pertama itu langsung WA saya, Mas, saya bisanya nanti malam, besok malam. Itu WA-nya itu sangat hanya beberapa jam. Kami dari teman-teman PEDIS ini langsung ke portal-portal untuk mempersiapkan. Ketika sudah siap, hampir 60%, Prof WA saya sendiri langsung, Mas, mohon maaf karena saya harus ada rapat di PWM malam hari ini, mohon untuk besok malam ditunda. Itu sampai 3 kali minta ditunda. Oke, saya turuti ya. Nah akhirnya Pak, habis maghrib tadi WA saya, Mas, mohon maaf kepala saya geliat. Nah, apa boleh buat? Jadi kita sudah berupaya, Prof juga sudah berupaya, tapi keadaanlah yang belum mengizinkan kita bertemu dengan Profesor Zainuddin Maliki. Meski demikian tidak mengganggu acara ini. Saya perkenalkan dari ini, dari mulai yang paling utara ini Pak Praseno, caleg dari Partai Nasdem nomor berapa? Nomor 2. Kemudian Mas Tri Imam Bahyuti, ini caleg PKS nomor 4. Dan Pak Mas Patakur ini sudah 2 kali di sini ini dari Partai Umat. Jadi terus terang hadirin sekalian dan Mas dan Bapak caleg, acara kita ini tidak ada tendensi apapun, juga tidak menjadi tim ses dari caleg manapun. Bahkan ini tadi, sore tadi ada menawari dari misalnya dari PSI, bisa enggak? Oke, monggo. Dari Golkar monggo. Jadi rencananya ada PSI dari provinsi dan Golkar dari DPR RI. Oke, hadirin sekalian, tema malam hari ini adalah pendidikan mahal wali murid ke portal. Itu memang pas dengan misalnya kehadiran Pak Profesor ya. Nah, kenapa saya pilih itu adalah ini menjelang tahun ajaran baru, karena sebenarnya kucuran dana pendidikan yang dari pemerintah itu kan triliunan, mulai dari ada BIP, KIP, BOS, macam-macam. Tapi faktanya di lapangan biaya pendidikan itu masih tetap menjadikan wali murid, wali siswa itu mengeluh ada pungutan ini, ada pungutan itu, macam-macam. Nah, oleh karena itu menyikapi hal-hal seperti ini, saya nanti minta mulai dari Pak Praseno ya, dengan tema itu untuk memberikan semacam narasi 5 menit gitu aja Pak, menyampaikan ya dari visi-visinya ketika panjenengan besok itu jadi anggota DPR di Lamongan itu apa yang harus dilakukan. Habis itu terus disusul Mas Bayu dan Mas Patakur. Saya persilakan untuk Pak Praseno dulu, monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa pada khususnya Bapak Moderator yang saya hormati, dan pada
Di sini tidak ada panelisnya ya, tapi ada semua bapak-bapak yang bersama-sama untuk mengikuti acara ini. Yang di sini mohon maaf, saya belum mengenal satu persatu Pak, terus terang aja. Ya penting satu dua ada yang sudah kenal, tapi yang lain sebagian besar masih belum. Maka untuk pertama kali ini saya ucapkan salam kenal untuk saya, yaitu nama Pak Seno. Saya asli dari Desa Mberok, Kabupaten Bendong. Oke, terus saya terima kasih sekali atas prakarsa acara ini, karena dan mohon maaf minggu yang lalu kalau nggak salah sudah dihubungi saya, tapi waktu itu saya di Jogja Pak, Jogja saya nggak bisa hadir, mohon maaf. Dan baru kali ini dengan perasaan yang sangat terharu dan bangga sekali mengikuti bisa hadir di tengah-tengah penjenengan. Di sini kami tidak bermaksud menggurui, tapi di sini sharing saja, barangkali nanti ada aspirasi-aspirasi yang mungkin perlu berdasarkan. Dan secara langsung saja mulai saya akan menanggapi tema daripada acara diskusi pada malam hari ini yang sangat menarik dan agak sedikit lucu menurut saya ya, karena memang realitas ini bahwa biaya pendidikan masih sebagian besar dirasakan tinggi, dan oleh karena itu tadi disebutkan wali murid kepontal. Bapak-bapak sekalian, Bapak Ibu ada di sini, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, di sini kami caleg dari Partai Nasdem, dan ini juga ada rekan dari PKS dan PKU Partai Umat. Ya. Ini khususnya saya menanggapi terkait dengan tema ini, karena di sini kami adalah caleg yang mana kita punya 3 fungsi Bapak Ibu sekalian, yaitu fungsi legislating, controlling, dan budgeting. Di antaranya itu terkait dengan fungsi budgeting, barangkali melihat kondisi seperti ini, bila mana masyarakat memang kita ketahui merasa istilahnya biaya pendidikan terlalu mahal tadi disebutkan. Oleh karena itu kami selaku caleg di sini, dan mohon doa restunya mudah-mudahan kami bertiga ini jadi, dan insya Allah kalau jadi maka kami akan berupaya untuk melakukan koordinasi dengan dinas terkait, dengan pihak pemerintah. Dalam hal ini dinas terkait tentunya yang lebih punya wewenang untuk menangani masalah ini, untuk mendorong agar melakukan penambahan atau mencari sumber-sumber PAD yang mungkin bisa dialokasikan untuk meringankan, disubsidikan untuk biaya pendidikan ini, sehingga secara kebijakan itu bisa sedikit merasakan meringankan, menurut saya merasakan lega masyarakat. Karena insya Allah sini saya mendengar bahwa mungkin di tahun 2004 ini anggaran untuk 2004 ini saya mendengar tadi disebutkan ada dana dari pusat itu sekitar ratusan triliun, kalau saya dengar itu 660 triliun untuk pendidikan dan saya kira tentu di sini butuh pengawalan dalam pengalokasiannya Pak, dan mana-mana yang menurut saya mendapatkan instansi atau sektor yang memberikan prioritas, diantaranya adalah pendidikan harusnya, karena pendidikan itu istilahnya kalau menurut saya kalau ingin memperbaiki SDM manusia maka tidak bisa dengan lain kecuali dengan pendidikan itu sendiri. Waktunya barangkali? Ya, masih setengah menit Pak. Jadi itu Pak kira-kira, dan tentu ada, kalau memang mungkin karena di daerah sekarang itu tumbuh pengusaha-pengusaha baru, maka kita bisa mendorong para pengusaha itu untuk CSR-nya agar dihimpun untuk disalurkan kepada
beasiswa anak-anak didik kita. Ya, waktunya habis. Ya, terima kasih. Saya kira itu barangkali. Saya akan terima kasih. Jadi sambung berikutnya Mas Bayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulullah ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, saya ucapkan segala puji bagi Allah yang telah berikan kita nikmat iman, nikmat sehat, nikmat waktu luang, ya, kita bisa berkumpul, kita diskusi untuk menaruh kepedulian di bangsa ini lewat hari ini. Temanya lebih ke pendidikan. Ini saya punya 4 program, jadi ini langsung saja, nanti perkenalannya di akhir mungkin. Saya berkali-kali seperti kenalan juga. Jadi di 4 program saya, salah satunya adalah terdidik. Jadi ada 4 program, namanya 4 pilar yang saya usung. 1, sejahtera, sehat, terdidik, dan berdaya. Nah, salah satunya terdidik. Kenapa saya usung 4 pilar dan salah satunya terdidik? Jadi teman-teman Bapak Ibu, di sini ada guru-guru saya mohon nanti kalau memang saya salah dikoreksi Ustaz Ketua dan Bapak sekalian. Jadi hari ini ada fenomena, semakin tinggi tingkat pembelajaran anak, semakin tinggi gelarnya, semakin dia nggak ngerti setelah itu mau apa. Ini ada hal yang salah dengan sistem pendidikan kita. Justru investasi terbesar pendidikan anak hari ini ternyata adalah ilmu tentang agama dan Quran. Karena hampir rata-rata kita banyak sekali ratusan triliun info dari Pak Pras tadi digelontorkan kepada pendidikan Indonesia, tapi justru hari ini rahasia umum lah kita saksikan bersama, ternyata hari ini porno aksi dan pornografi buat anak-anak kita semakin marak di masyarakat. Fakta, ada apa? Ternyata ada 3 hal yang mempengaruhi pendidikan kita. 1, lingkungan rumah. Contoh dari orang tua, jangan-jangan kita menyekolahkan anak kita sampai dapat ijazah. Setelah keluar jasanya tidak tahu Pak, tidak benar-benar mendidik anak. Yang kedua adalah gurunya, contoh suri tauladan dari gurunya. Kita hari ini saksikan, benar-benar kita saksikan, ini ada guru-guru kami di sini. Saya taklim, termasuk kanan kiri saya ini guru-guru saya juga. Hari ini banyak kita saksikan di media-media sosial, platform media sosial, guru-guru, ustadzah berjoget. Apa? Ada yang sama dengan pendidikan kita. Guru-gurunya tidak memberikan tauladan yang baik. Yang ketiga, lingkungan terdekat. Di mana anak-anak itu bermain, dengan siapa dia bermain, sampai jam berapa dia bermain. Nah, kadang kita orang tua itu apa? Ini kritik buat saya sendiri dan bapak-bapak saya. Maghrib anak belum pulang dulu. Jangankan anaknya sendiri, anaknya orang lain, tetangganya. Maghrib masih keliaran di jalan, dipetai ini apa gitu? Coba anaknya sopo, maghrib baru mulai. Sekarang jam 9 malam, jam 10 malam, jam 12 kita saksikan bareng-bareng di jalan, di jembatan. Itu anak-anak tahu SMP atau apa, mereka kelihatan enak aja di jalan. Jangankan orang lain, orang tuanya juga. Masih ada waktu 1 menit, barangkali bisa menyampaikan poin dari tema Mas Bayu. Jadi saya intinya salah satu program terdidik dari saya adalah memaksimalkan pendidikan non formal yang di luar sekolah
termasuk Madin, TPA, yang nantinya kita upayakan mereka terdidik secara mental, akhlak, adab, dan keilmuan syar'i, karena itu benteng terakhir umat ini. Bahkan dari saya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada waktu setengah menit, barangkali bisa menyampaikan poin dari tema ya. Soalnya tema kita menyangkut biaya. Jadi biaya itu nanti akan dimaksimalkan dari 600 sekian triliun tadi. Saya sudah sampaikan di awal, itu arahnya akan lebih banyak ke pendidikan non formal, bukan lebih banyak, tapi berimbang. Karena hari ini kita meremehkan guru Quran. Guru sekolah bayarannya besar, ada sertifikasi dan lain-lain. Sementara guru Quran 50.000, 100.000. Kita harus lebih berjudi. Makanya dari Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qaddarana ni'aman katsiratan wa hidayatan. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin al-hadi ila siratal mustaqim. Yang terhormat Bapak Raseno, Mas Bayu, dan semua yang hadir, khususnya panitia yang mengadakan acara ini. Langsung saja, temanya mahalnya biaya pendidikan orang tua ke portal. Sebenarnya kalau boleh nambahi, Bapak ya, Bapak panitia, kalau boleh nambahi, biayanya mahal, orang tua ke portal, rendahnya kualitas pendidikan, macet nih, wes mahal, rendah bisa. Yang pertama, sebelum kita bahas masalah mahalnya biaya pendidikan, kita harus tahu penyebab kenapa ya, kita merasa biaya pendidikan mahal. Padahal beberapa triliun yang sudah digelontorkan untuk pendidikan tadi itu luar biasa. Kita pelajari dulu apa penyebabnya. Yang pertama, menurut saya, mungkin pengalaman saya sebagai guru juga, yang pertama bisa saya sebutkan banyaknya korupsi di segala lini yang mempengaruhi biaya sekolah mahal. Karena korupsi akhirnya barang-barang naik. Yang pertama itu. Yang kedua, termasuk kurang sejahteranya guru. Kita lihat yang tadi disampaikan Ustaz Bayu, guru Quran tidak ada penghargaan sama sekali. Kita bandingkan dengan artis yang hanya untuk menghibur, tapi jutaan, ratusan bahkan ya. Sedangkan guru ngaji, guru sekolah yang itu ikut ya melaksanakan tugas negara, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, ternyata tidak lebih penghargaannya. Untuk saya sendiri 200.000 untuk, mohon maaf saya sebutkan, fungsional guru 200.000 per bulan. Cairnya ada 6 bulan yang dulu ada di FD itu. Sedangkan kita tahu bayaran pelawak, bayaran artis yang joget-joget dan luar biasa, itu termasuk. Selanjutnya, mahalnya fasilitas sarana prasarana sekolahan ini juga berpengaruh. Mau membangun sarana, mau membeli kepentingan alat peraga untuk sekolah, ternyata mahal-mahal. Ini apa yang salah? Ya karena salah satunya adalah dampak dari korupsi. Yang selanjutnya, tidak tepat sasaran atau tepat guna bantuan atau subsidi dari pemerintah. Contohnya ada KIP yang disebutkan Pak Moderator tadi, ada BOS, ada nggak tepat. Dapat dana BOS, dapat dana PKH dibuat untuk selain pendidikan, padahal itu adalah dana untuk pendidikan. Makanya orang tua banyak yang waktunya bayar ke portal gara-gara sudah disubsidi pemerintah, ada KIP atau yang lain juga BOS termasuk, tapi tidak tepat guna. Gunanya buat pendidikan, tetapi digunakan membeli beras ataupun yang lain. Padahal di situ ada BLT ataupun yang lainnya juga. Itu salah satunya. Kenapa kita merasa biaya pendidikan mahal? Selanjutnya, berulang kali ganti kurikulum itu juga mempengaruhi mahalnya pendidikan. Karena setiap ganti kurikulum harus ganti buku paket. Harus yang dulu itu buku paket saya ya bisa digunakan di kelas saya. Ya, ini bisa digunakan lagi, bisa digunakan lagi sekarang. Ya, kita tahu 2004
ada kurikulum KBK, ya, kurikulum berbasis kompetensi, berubah 2006, 2004 dirubah, 2006 dirubah, 2013 ada K13, sekarang ada kurikulum merdeka, berulang kali dirubah. Sebenarnya ini ada ranahnya Pak Prof yang Komisi 10 sebenarnya pas ini. Kementerian yang selalu berubah-ubah itu malah termasuk mahalnya biaya pendidikan gara-gara itu juga. Ya waktu Ya, untuk itu ya setelah kita mempelajari beberapa masalah, beberapa penyebab, maka kita harus mencari solusi, termasuk menghilangkan korupsi. Terus pengawasan yang seperti disampaikan oleh Pak Pras tadi, tugas BPS adalah pengawasan, lebih ketat pengawasannya untuk pembiayaan pendidikan, termasuk biaya-biaya. Kurang ketika ya. Oke, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hadirin sekalian, alokasi menyediakan 665 triliun yang dibagi untuk BOS, untuk afirmasi beasiswa, untuk PIP, untuk KIP. Nah, sehingga misalnya profesor itu bisa hadir karena beliaunya itu sudah berbuat. Jadi banyak PIP yang diberikan oleh profesor. Nah, sebenarnya tema kita malam hari ini itu bukan substansi dari pendidikan, tapi biaya pendidikannya. Nah, kenapa kok seperti itu? Taruhlah 665 triliun itu dibagi macam-macam jenis bantuan ya, tapi faktanya wali murid itu masih bukan merasa sekali, masih terasa kepontal-pontal ketika menyekolahkan anaknya. Ya ada sumbangan ini, sumbangan itu, macam-macam. Nah, termasuk keberadaan komite itu bagian dari tema kita. Komite itu sebenarnya adalah mendengarkan dan memihak wali murid, tapi fakta di lapangan komite itu selalu jadi misteriusnya sekolah. Nah, dari tema-tema ini nanti hadirin sekalian saya kasih waktu untuk sesi pertama 2 orang aja untuk bertanya langsung kepada Bapak Caleg ini terkait mahalnya biaya pendidikan. Nanti hanya saya aja butuh 3 orang aja karena adanya 3. Saya juga masih menghubungi Prof, barangkali Prof ini geliatnya sudah selesai, bisa melakukan pesan suara. Ya ini monggo. Satu Pak Haji Narji, nggih Pak Sinten. Oke, Pak Narji dulu, monggo Pak. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Selamat datang saudara-saudara yang tergabung di acara BNBC. Semoga semuanya yang hadir diberikan rahmat, diberikan kelancaran dan masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebagai kata pembuka saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Arwinto yang selalu eksis dengan acara ini, meskipun acara ini lebih sepi daripada acara-acara kemarin hadir. Dan begitu juga narasumber yang ditunggu, Bapak Profesor Maliki yang dari Surabaya pun tidak hadir. Tapi Pak Arwinto tetap eksis dan semangat. Luar biasa, tepuk tangan untuk MBC. Mudah-mudahan acara ini berlanjut seterusnya sampai pada masanya kita menentukan suara. Sedikit nanti dari saya sebelum saya bertanya. Indonesia ini tidak baik-baik saja dulu, dan kita sepakat perlu berubah. Oke, sepakat. Walaupun kata slogan ini kita sepakati bersama, ada dari kelompok atau kubu yang menyatakan yang dirubah apa ini. Karena ada seperti itu, pembangunan jalan-jalan berubah. Tapi di sini kita sepakat untuk berubah. Oke. Selanjutnya ke pertanyaan. Pertanyaan ini saya tujukan kepada Bapak yang hadir, narasumber ketiga-tiganya, Pak siapa tadi yang sudah utara tadi? Pak Seno, tak kenal saya Pak. Terus Mas Bayu,
Terus Pak Rutin ini yang kemarin juga sering hadir. Oke. Pertanyaan ini saya tunjukkan dari Bapak tiga ini. Silakan bisa dijawab. Siapa saja boleh menjawab. Pertanyaannya adalah sesuai dengan tema hari ini, yaitu masalah budaya. Budaya pendidikan semakin tinggi, wali murid semakin bonak. Pertanyaannya, ada dua pertanyaan Bapak. Satu, dana BOS makin tidak efektif. Ini saya mengacu pada dana BOS. Apa respon dan motivasi Bapak terkait dana BOS? Karena carut marutnya tata kelola tentang penyaluran dana di tingkat lembaga, dan dana itu nyatanya diterima oleh siswa hanya 20%, 20%. Terus yang 80% dimanakan? Pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, ini mestinya cocok kalau Bapak Maliki, Profesor Maliki hadir, cocok ini. Cocok ini, karena kemarin ada rame-rame di Surabaya, ada demo. Kenapa PPDB terkait dengan zonasi prosesnya dipersulit? Karena terindikasi adanya manipulasi data dan berdampak sangat merugikan bagi siswa, terutama dari keluarga yang kurang mampu. PPDB, pendaftar peserta didik baru. Pengalaman kedua itu saya minta dari Bapak untuk menjawab. Bagaimana respon Bapak-Bapak ketika panjenengan terpilih dan duduk di anggota dewan? Kira-kira apa yang panjenengan akan laksanakan atau tindak lanjut tentang hal ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dari Laosan. Langsung saja Pak, untuk permasalahan pendidikan ini, anggaran pendidikan SD sampai SMK kan sudah dianggarkan melalui APBN 20% Pak, kalau tidak salah 20%. Kemudian disilakan sekolah gratis tingkat SD sampai SMK. Tapi faktanya ini Pak, masih banyak pungutan yang bermacam-macam. Istilahnya gitu. Pertanyaan kedua saya, bagaimana calon anggota dewan untuk mengatasi persoalan tersebut? Terima kasih. Nanti dilanjut lagi Pak. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fuad dari PT. Ya, saya baru pertama ikut forum ini, dan alhamdulillah malam ini berkaitan dengan temanya biaya pendidikan mahal orang tua keponakan. Saya tidak akan membahas apa yang disampaikan oleh panelis, tapi saya hanya ingin menyoroti masalah tema saja. Nanti silakan ini dijadikan sebagai bahan diskusi lagi. Jadi biaya pendidikan mahal itu kalau sekarang itu menjadi sebuah tanda tanya, betul nggak? Ya, betul nggak? Karena saya sebagai praktisi pendidikan yang kebetulan di sekolah swasta, siswa itu surplus. Artinya sekolah asal namanya terdaftar, ya, dengan dana-dana yang dialokasikan dari pemerintah, baik yang diusulkan oleh dinas pendidikan maupun ya aspirasi dari anggota-anggota DPR, itu siswa sekarang itu surplus, malah dapat apa istilahnya uang sisa lebih gitu. Cuma yang menjadi persoalan yang sering kita persoalkan itu di sekolah-sekolah negeri, karena tadi ada komite
yang kedudukan komite ini mestinya berpihak kepada orang tua, tetapi malah menjadi corongnya pihak sekolah untuk menarik pungutan-pungutan yang sesungguhnya itu kalau di sekolah negeri mestinya free 100%. Seharusnya sekolah negeri itu tidak ada pungutan apapun karena gurunya itu sudah dibayar oleh negara. Sekalipun 1-2 ada guru yang disebut dengan guru sukwa kalau dulu, ya, sekarang disebut dengan guru honorer. Itu sekolah negeri itu juga dapat bos, ya, sekolah negeri jelas dapat bos. Satu, yang kedua, sekolah negeri juga ada dana yang disebut dengan PEP. Sekolah negeri juga siswanya dapat KIP. Tapi kenapa mereka masih menurut kepada wali murid? Nah, ini sering wrong. Ini something wrong, ya. Jadi siswa itu harusnya masih pulang membawa uang, ya, pulang membawa uang. Kalau masih ada pungutan, kepala sekolahnya harus digorongin. Sedangkan kami yang sekolah swasta saja, siswa kami itu pulang masih bawa sisa dari dana-dana yang di cover oleh pemerintah untuk hari ini. Nah, ya, jadi makanya tadi saya bilang mahal itu menjadi tanda tanya. Ya memang kalau sekolah kita itu kan ada level-level. Ya, sekolah kita itu ada level-level, Pak. Kalau levelnya sekolah pesantren katakanlah di kota, ya jangan dibandingkan kalau itu. Ya memang kalau kita tidak punya kemampuan secara finansial, ya kita nggak usah masuk ke sana. Kalau kita ingin masuk ke pondok pesantren yang biaya masuknya saja minimal 20 juta, ya jangan masukkan ke sana dan jangan bilang mereka mahal, karena memang itu levelnya untuk orang yang berkemampuan secara ekonomi. Tapi pendidikan yang secara umum, baik negeri maupun swasta, ya, sekalipun dalam hal ini swasta yang menengah ke bawah itu tetap masih memungut dari orang tua, ya, tapi tidak banyak, Pak. Ya, saya kira tidak banyak. Sehingga sekolah-sekolah SMA di sekitar sini itu sudah memberikan biaya free kepada siswanya. Contoh, di Blotong ini ada SMK Muhammadiyah 2. Saya kira mungkin ada yang berhubungan dengan ini ada di belakang saya ini, ya, Pak Azam ini, ya, mereka free, ya. Di SMA kami, SMA Muhammadiyah 2 juga free. Bahkan mereka bisa mendapatkan selain biaya pendidikan free, ya, mereka dapat biaya untuk pertanyaannya Pak Ustaz? Ya, artinya betulkah biaya pendidikan itu mahal? Ya, ini perlu didiskusikan lebih tajam begitu. Ya, jadi siapa wali murid yang keportal dalam hal pemberian mengusahakan biaya pendidikan ini tadi sebagian sudah diuraikan oleh Mas Rahman, ya, karena salah memanage keuangan, saya kira, ya. Pemerintah sudah memberikan PKH selain yang langsung kepada siswa di sekolah lewat KIP, itu orang tua itu dapat PKH. Saya dengar salah satu syarat orang tua mendapatkan PKH itu adalah yang memiliki anak sekolah, ya, yang memiliki anak sekolah. Pertanyaannya, betulkah biaya pendidikan itu mahal? Ya, ini yang perlu kita diskusikan lebih jauh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus terang saya di lembaga saya juga sempat menggratiskan anak didik itu lebih dari 50%.
Jadi insya Allah kalau begitu bisa. Kalau ingin tahu SMA maju bisa beritahu. Silakan kalau ingin melanjutkan sekolah di sana, insya Allah 50% akan saya bebaskan biaya pendidikan. Ya, sudah dapat poinnya Pak. Ya. Betul. Ini saya pengen di awal ya, jadi balik ke pertanyaan-pertanyaan ini dari Pak Haji, kemudian dari Mas Billy sama Ustaz Fuad. Justru permasalahan dari semua carut-marut pendidikan ini adalah masalah substansi seperti yang saya sampaikan di awal. Jadi bagaimana moralitas atau adab seorang guru, orang tua, dan lingkungan pendidikan ini memberikan contoh atau bahasa anak sekarang mungkin algoritma, sistem yang buruk lah, kalau boleh saya bilang kasarnya ya buruk. Karena kayak di misalnya dari pertanyaan Pak Haji, jadi dana bos yang makin tidak efektif. Kenapa makin tidak efektif? Karena yang kelola salah. Yang ngasih dana bos secara sistem masalah. Cara pencairannya masalah. Jadi yang masalah sebenarnya bukan sistemnya. Secara sistem perundang-undangan, secara pengelolaan benar, bagus. Cuma yang ngelola dan oknumnya bermasalah. Jadi yang ditata bukan sistemnya, bukan orangnya. Gimana caranya? Nah, kalau ketika saya ditanya apa buah pemikiran sampean kalau sudah tahu seperti itu, saya akan melakukan satu fungsi pengawasan. Kita akan bentuk tim-tim pengawasan mulai dari terbawah. Katakan misalnya dari warga sekitar, RT RW, kita libatkan tokoh-tokoh masyarakat, para ulama, para muallim. Kita libatkan bagaimana mereka mengawasi fungsi pendidikan ini. Pembagian tupoksi tugasnya dan tupoksi keuangan. Haji, dana bos itu bukan murni untuk siswa. Dana bos itu ada 12 kriteria untuk apa itu? Bos dipergunakan 12 kriteria termasuk ya untuk BPDB, untuk pengembangan perpustakaan, untuk biaya-biaya ekstrakurikuler dan yang lain. Guru honorer, termasuk itu Pak. Bukan murni untuk siswa. Maka sudah sewajarnya siswa hanya mendapatkan 20%. Kami bertiga ini semuanya. Sinyalnya ya. Assalamualaikum Bro. Nah ini Bro, jadi kawan-kawan yang hadir pada malam hari ini ya, jadi ingin sebenarnya menunggu Pak Prof sejak tadi duhur ini ya. Nah berhubung Pak Profnya tidak bisa hadir, kelihatan nggak Prof gitu? Ya, bukan. Sudah. Yang hadir itu juga ada yang dari Surabaya, Prof. Halo, ya assalamualaikum Prof. Halo, assalamualaikum. Ya sampai serak ya suaranya Prof ya. Ini gini Prof, tadi kawan-kawan ini masih menginginkan Prof ini hadir. Gimana Prof? Balik.
undangan. Ini ada kawan-kawan yang tanya ini, ada 2 pertanyaan, Prof. Satu, sampai hari ini itu Prof memperjuangkan para siswa untuk mendapatkan PIP itu sudah seberapa ratus ribu, Prof? Tiap tahun saya menyalurkan 25.000 PIP dan sudah berjalan 3 tahun itu 25.000. Ini tahun keempat ini 44.000. Jadi sudah lebih dari 120.000 penerima PIP. Kemudian yang mahasiswa itu menerima KIP kuliah tiap tahun 500 mahasiswa, berarti sekarang sudah 2.000 mahasiswa menerima KIP kuliah. Saya kira itu. Iya. Ya, oke, itu terdiri dari sekolah swasta dan negeri ya, Bro? Swasta negeri. Ya. Kalau ada yang hadir di forum sampai ini ingin dapat PIP, silakan siapkan datanya, nanti kita usulkan bulan ini. Iya. Kalau bulan ini bulan nanti kira-kira cairnya bulan Juli Agustus. Oke. Siap, Prof. Ya, PIP itu SD 450.000, SMP 750.000, SMA 1 juta, SMK 1 juta. Kalau KIP kuliah kalau ada tahun ini mau masuk kuliah, nanti kalau terima KIPK akan dapat SPP 8 semester, uang saku tiap bulan selama 8 semester. Iya. Ya itu. Ya. Oke, Prof. Jadi terima kasih atas kesediaannya, Prof. Ini terakhir, Prof. Prof Jainuddin kapan-kapan misalnya diundang ke WMDC siap hadir, Prof, ya? Ya, punya waktu yang bagus. Bagus. Oke. Terima kasih Profesor Zainuddin Maliki, anggota DPR RI dari PAN. Ya, makasih ya, Prof. Assalamualaikum. Nah ini jadi sebelum diteruskan Pak Azam, tadi pesan Prof bahwa kalau ada yang hadir di sini mau mengajukan PIP SD, SMP, SMA langsung saja berhubungan dengan WMDC. Karena dulu pertama Prof jadi itu saya sebenarnya yang dipasrai untuk mendata PIP, cuman waktu itu saya produk tidak semangat sehingga ada kawan lain. Tapi dalam hal ini dari hadirin sekalian yang mau mendaftarkan anaknya untuk dapat PIP mulai besok langsung bisa berhubungan dengan tim WMDC. Monggo Pak Azam diteruskan. Terima kasih. Jadi tentang perkenalan, insya Allah sudah kenal semuanya. Kemudian sebelum saya bertanya, kami ingin meluruskan Pak terkait PPDB sampai oyo-oyoan seperti itu, ono sing suap dan lain sebagainya, suap wali murid dan lain sebagainya itu sebetulnya salah mengurangi seperti yang disampaikan Pak Zainuddin, sebetulnya salah pimpinan Pak. Menurut saya itu begitu. Kenapa? Karena aturan dari atasan itu ada rasio perbandingan antara siswa dengan guru. 15 kalau nggak salah 15 siswa 1 guru. Sekarang berarti satu lembaga ada 20 guru, maka muridnya harus 15 kali 20 berapa itu? 300 ya. Nah itu yang menjadikan sekolahan berebut sampai seperti itu. Karena itu pertanyaannya, bisakah caleg-caleg ini nanti ya mudah-mudahan jadi bisa merubah apa regulasi terkait itu.
yang terkait biaya, Pak. Sebetulnya yang disampaikan Pak Fuad tadi betul. Cuma antara jalur dinas, lembaga yang jalur dinas dengan lembaga yang jalur kemenang itu bosnya nilainya mungkin sama, tapi kuota yang diberikan kepada siswa itu berbeda. Karena itu banyak sekolahan-sekolahan yang dari jalur kemenang itu kekurangan, Pak. Untuk bisa menutup kekurangan itu tentu ada yang bilang begini, SPP gratis, tapi begitu masuk masih ada IKM. IKM itu iuran kegiatan madrasah atau iuran IKS, iuran kegiatan siswa gitu. Kalau seperti itu, maka yang jelas gurunya akan kelabakan. Kalau sudah seperti itu saja, gurunya itu masih ada yang memperoleh 150 per bulan. Bisa dibayangkan. Karena itu ini terjadi kesenjangan atau ketidakadilan, maka bisakah Bapak-bapak nanti bila sudah duduk di kursi memperjuangkan itu? Kesamaan bos yang jalur dinas dengan kesamaan bos yang jalur kemenang, bisakah? Kemudian yang terakhir tidak saja, karena sebetulnya yang lebih banyak itu Pak Rominto ingin saya tanyakan kepada Profesor Dayudin, karena DPRD 1 pusat, DPR RI maksud saya, DPR RI, karena itu yang berkompeten, Pak. Pertanyaan saya yang banyak itu, tapi karena nggak hadir maka saya tidak saja. Yang terakhir, ketika Pak Masuk menjabat sebagai Bupati Lamongan, Pak Masuk bisa menciptakan PAD penghasilan asli daerah, akhirnya berdiri BPL dan lain sebagainya. Dari situ kemudian Madin dan TPA walaupun masih kecil tapi sudah ada bosnya. TPA belum ada bos, Madinnya sudah ada bos. Yang TPA nya masih THR pas hari raya tok. Nah, itu yang untuk Madin. Yang untuk sekolahan perlu ada tambahan-tambahan, karena itu harus diciptakan PAD yang lain. Selain itu untuk nambahi guru-guru swasta tadi dan untuk nambahi bos Madin. Bisakah mencarikan solusi PAD? Itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf yang sebesar. Terima kasih Bapak Asyaf. Saya akan berusaha mencoba menyampaikan tanggapan semuanya, yaitu pertama terkait dengan keseimbangan untuk rasio penerimaan siswa pada saat PPDB. Nah, di situ memang ada rasio, namun karena pada tataran teoritisnya seperti itu, hanya pada tataran praktisnya yang kadang-kadang itu bergeser. Jadi antara teori dan praktek selama ini masih timpang besar. Karena masyarakat kita ini juga kurang kesadaran untuk mematuhi pada aturan. Kemudian pertanyaannya, bisakah
andai kata kami ini yang di depan ini besok dijabah Allah untuk menjadi seorang DPR kabupaten, maka kami akan bertekad optimis kami bertiga, atau mungkin nanti juga mendapat rekan-rekan yang lain, karena komposisi satu kabupaten perlukan 50 anggota dewan artinya dari 5 dapil itu, maka kami akan mencoba dan berikhtiar secara maksimal dilandasi semangat yang tulus dan ikhlas demi kesejahteraan, demi mencerdaskan kehidupan bangsa, untuk mengawal dan mengawasi bila mana ada aturan-aturan yang kurang sesuai yang didasarkan oleh penyelenggara tadi. Itu akan, insya Allah akan berubah. Yang kedua berkaitan dengan kesamaan kuota Dinas dan Depak. Kalau jumlahnya itu besar kecilnya sama per anak, katakanlah dikatakan nilainya sama, tapi kesamaan kuotanya yang tidak sesuai. Saya paham yang dimaksud adalah biasanya Dinas selalu mendapatkan kuota yang lebih besar daripada Depak. Ini kayaknya hal demikian ini saya dulu waktu di Kepala Sanawiyah, saya juga mengalami, juga pernah merasakan hal yang seperti ini. Oleh karena itu kembali dengan pertanyaannya Pak Hamzah tadi, apakah bisa nanti? Dan yang pertama itu ada semangat Pak, kita tetap bersemangat untuk mewujudkan persamaan, karena mestinya di dalam upaya-upaya mencerdaskan kehidupan bangsa tidak harus dibeda-bedakan dari jalur mana mereka, karena semuanya itu menuju satu muara. Nah, oleh karena itu kami juga akan berupaya maksimal untuk mewujudkan itu, untuk mewujudkan yang bengkok-bengkok bahasanya. Ini menjadi dekat kami semua yang insya Allah malam hari ini hadir di depan penjagaan. Dan yang terakhir, yang ketiga, bahwa PAD sebagaimana yang dimaksud pada saat Pak Maspo menjabat, kebetulan itu pas saya menjabat sebagai kepala desa 2 periode, dan saya masuk menjadi koordinator kepala desa di Kecamatan Bentong ini. Termasuk saya dengan Pak Maspo itu juga ya sangat dekat Pak waktu itu, karena saya selaku ketua koordinator, bahkan saya masuk di kabupaten juga. Di situ memang hebatnya di situ Pak Maspo. Saya masih ingat persis sampai kemudian beliau bisa mewujudkan pembangunan yang ada di Pantura yang namanya WBN, list Lamongan dan Sobis itu nilainya tidak, ya tentu saya kecil Pak. Itu karena keuletan beliau dan karena relasi beliau mampu menggait investor dari Timur Tengah. Itu malah itu yang ditunjuk untuk direkturnya adalah Pak Aris Wibawa, nggak salah. Itu pembangunannya BPL itu masuk di objek wisata itu. Jadi memang itu sebuah pemimpin itu harusnya seperti itu Pak. Jadi banyak inovasi yang terkait dengan permasalahan yang muncul untuk penanggulangannya. Jadi dengan inovasi, kalau yang dibutuhkan biaya, maka juga ada banyak terobosan-terobosan yang bisa menghasilkan biaya, termasuk PAD. PAD itu pendapatan asli daerah dari berbagai sektor Pak. Nah, seperti Blondong itu sebetulnya kaya-kaya Pak. Jadi kan mungkin ya ini mungkin ada yang masih belum pernah dengar, tapi insya Allah sudah banyak yang tahu bahwa Lamongan itu menjadi penghasil ikan terbesar. Kalau dulu itu Muncar, sekarang Lamongan. Dan tetapinya Lamongan ya Pantura kita ini, kita dengan parkiran Pak. Yang kedua, penghasil beras terbesar itu Jawa Timur, angkanya Jawa Timur. Dulu itu kena Jember, sekarang kena Lamongan juga. Nah,
Alhamdulillah dari sini barangkali akan menginspirasi cerita yang ada di banyak bahasa India Salom dan hadir. Dan kami sebenarnya bertekad mudah-mudahan Allah menjabah, nanti kita akan upayakan mendorong. Ini tidak bermaksud menggurui, saja kita jadi inti pertanyaannya, jadi ketika nanti duduk di kursi apakah bisa merubah itu, berarti kita harus duduk dulu. Kalau kami duduk kan nonton pertanyaan barunya, kita dipilih nggak ini? Kalau kita dipilih, kita duduk, ya kita duduk bareng. Ngobrol tentang bagaimana ini jadi lebih baik seperti itu. PPDB manipulasi, salah atasan. Kalau kita narik garis merah, siapa yang salah? Ini nggak pernah selesai. Jadi saya berpikirnya solusinya bagaimana? Apa yang akan kita kerjakan nanti? Makanya salah satu di program kerja kami dan yang sudah kami kerjakan itu di program terdidik, yaitu peningkatan kompetensi anak-anak dan peserta didik. Jadi PPDB ini nanti akan bisa dilakukan pemerataan ketika proses penerimaan atau pendaftaran itu terseleksi dengan baik. Salah satunya adalah seleksi minat dan bakat anak, dan itu dilakukan sebelum anak lulus dari jenjang sekolah yang sebelumnya. Jadi mungkin dari SD maka dilakukan penelitian. Hari ini banyak Ustaz Azam banyak dilakukan penelitian tentang karakter anak, minat dan bakat. Jadi dari situ nanti anak kan bisa diklasifikasikan, diklasifikasi. Jadi nanti kira-kira anak ini kecenderungannya tentang menulis, anak ini kecenderungannya tentang menggambar, tentang olahraga, tentang begini dan begitu, bisa diarahkan kepada sekolah-sekolah yang sesuai dengan minat dan bakatnya yang ada di sekitar zonasinya. Jadi nanti bisa dilakukan pemerataan untuk mencukupi rasio yang ditentukan. Selain nanti untuk berubah, saya tidak berani ngomong, nanti janji terlalu tinggi, saya tidak berani apa. Tapi jadi komitmen kami bagaimana caranya peserta didik ini terdidik secara maksimal, baik secara cerdas, secara ilmu, kemudian kompetensi berpikir, arah dan tujuan dia nanti ke depan, yang kemudian diimplementasikan dengan amal hariannya dia, amal ibadahnya sehari seperti itu. Kemudian dari jalur dinas dan kemenang, apakah nanti bisa disamakan? Saya sekiranya ilmu saya belum nyampe sana. Tapi kalau untuk ikhtiar, jadi tadi selama itu ada kemaslahatan untuk umat, ya digas saja. Jangan nunggu kami jadi, apa yang bisa kita upayakan hari ini kita upayakan. Kemudian yang berikutnya, apakah ada cara menaikkan gaji atau insentif buruh? Nah, apakah dengan cara yang seperti Pak Masrur lakukan, PAD, pendapatan asli daerah? Kalau saya gini, ada mekanisme clear dari syariat kita, yaitu memaksimalkan potensi zakat. Terus memaksimalkan potensi zakat yang sebagian dari hasil zakat itu tidak bisa dipakai untuk pembangunan, tapi itu disampaikan kepada mustahik 8 asnaf yang sudah ditentukan, karena ini zakat ini pada makhluk sudah diatur. Mereka hanya mementingkan dirinya sendiri. Joseph Sekam Peter. Hadirin sekalian,
Dan pemirsa semuanya, kita akhiri acara WMDC edisi keempat malam hari ini, dan kita bertemu kembali di WMDC yang edisi ke-5.